Ahmad dan 5 benteng tangguh timnas Indonesia untuk lawan Palestina dan Argentina. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 26 pemain untuk FIFA Matchday 2023 untuk melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Nah, 6 diantaranya berposisi sebagai bek tengah. Timnas Indonesia akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya pada tanggal 14 Juni 2023 dan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta pada 19 Juni 2023. Jordi Amat menjadi satu dari 6 palang pintu yang dipercaya Sinteyong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Bek berusia 31 tahun ini menjadi jagoan baru di lini belakang tim berjulukan skuad Garuda ini. Maklum, kualitas Jordi Amat berlevel Eropa. Dia pernah berkarir di Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Belgia. Selain Jordi Amat, siapa lagi benteng kukuh timnas Indonesia yang dipersiapkan Sinteyong untuk bentrok dengan Palestina dan Argentina? Yang pertama, Andi Setio. Sinteyong akhirnya memanggil Andi Setio lagi ke timnas Indonesia. Bek berusia 25 tahun ini sudah absen selama 2 tahun loh sejak terakhir kali dipercaya pada Mei 2021. Andi Setio tidak tergantikan di lini pertahanan Persekabo 1973. Pemain kelahiran Pati, Jawa Tengah ini bermain 25 kali dengan catatan 3 kartu kuning, 1 kartu merah, dan 1 gol. Yang kedua, Rizky Ridho. Nah, sejak debut bersama timnas Indonesia pada 2021, Rizky Ridho menjadi pemain kesayangan Sinteyong. Di usia yang ke-21 tahun, ia sudah membukukan 21 penampilan untuk skuad Garuda. Pada musim lalu, Rizky Ridho lebih banyak sibuk dengan kegiatan timnas Indonesia. Dia juga menjadi bagian timnas U22 bahkan sebagai kapten ketika meraih medali emas SEA Games 2023. Yang ketiga, Fahrudin Arianto. Ya, Sinteyong bergeming dengan usia Fahrudin Arianto yang sudah menginjak 34 tahun. Arsitek asal Korea Selatan ini tetap membutuhkan sang palang yang punya pengalaman segudang itu. Padahal Fahrudin sering absen membela Madura United pada musim lalu karena cedera. Namun kepemimpinannya masih dibutuhkan timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda. Yang keempat, Elkan Bagot. Nah, keberadaan Elkan Bagot memberikan warna lain bagi sektor pertahanan timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang menjulang hingga 194 cm, bek berusia 20 tahun itu sangat diandalkan untuk duel bola tadi. Bagot juga menjadi pilihan yang pas bila Sinteyong memakai formasi 3 bek. Pemain Ipswich Town yang baru saja promosi ke kasta kedua Liga Inggris ini dapat ditempatkan sebagai bek tengah kiri. Yang kelima, Rahmat Irianto. Nah, Rahmat Irianto menjelma sebagai anak kesayangan Sinteyong sejak debutnya bersama timnas Indonesia pada Juni 2021. Mulai saat itu, pemain Persib Bandung ini selalu dipanggil ke skuad Garuda. Irianto punya kelebihan sebagai bek. Mantan pesepak bola Persebaya Surabaya ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan dan bek sayap kanan. Di timnas Indonesia, ia lebih sering diplot sebagai tukang jagal. Nah, tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan buka suara terkait peluang Cyrus Margono dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Ya, Hamdan Hamidan kembali buka suara mengenai kiper Panathinaikos Cyrus Margono yang sedang memproses jadi WNI. Hal ini dia sampaikan saat diwawancara Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya pada Jumat 2 Juni kemarin. Kalau dia punya kewarganegaraan ganda terbatas dan salah satunya Indonesia, ya Cyrus bisa tinggal dipakai. Kata Hamdan Hamidan dilansir bolasport.com dari channel YouTube Yusa Nugraha. Karena dia punya paspor Indonesia juga, nggak perlu naturalisasi, ungkapnya. Kecuali dia terlambat memilih sebelum 21 tahun ya. Seperti di kasusnya Cyrus, maka dia harus mengirimkan permohonan kewarganegaraan Indonesia lagi, ujarnya. Proses ini berbeda dengan proses naturalisasi yang dijalani oleh Jordi Amat dan kawan-kawan. Hamdan menjelaskan bahwa Cyrus Margono bahkan sudah memiliki KTP, namun saat ini yang sedang diproses adalah paspor dari sang pemain.
Cyrus bukan naturalisasi, dia bahkan sudah punya KTP. Paspornya belum. Kenapa belum bisa? Karena setelah umur 21 tahun dia harus memilih. Ketika akan dibuatkan paspornya itu belum bisa karena dia belum memilih kewarganegaraan Indonesia. Jadi dia harus melakukan permohonan kewarganegaraan di mana dia memilih Indonesia, mengembalikan paspor negara lain ke kedutaan negara lain itu, baru dia bisa mendapatkan paspor Indonesia. Kata Hamdan. Ya, Hamdan Hamidan lebih lanjut juga bicara mengenai peluang Cyrus yang dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi pemanggilan pemain itu 100% kewenangan pelatih. Yang dilakukan Cyrus Margono saat ini adalah berusaha untuk eligible untuk dipanggil timnas Indonesia, kata Hamdan. Saat ini Cyrus belum eligible ya, masih dalam proses permohonan kewarganegaraan Indonesia. Jadi ketika proses itu sudah rampung, dia sudah disumpah dalam beberapa bulan ke depan, maka dia berhak untuk mendapatkan paspornya. Dan ketika dia mendapatkan paspor Indonesia, dia menjadi eligible untuk dipanggil, ujarnya lagi. Nah, meski demikian Hamdan kembali mengingatkan kalau pemanggilan pemain 100% hak pelatih. Ya tapi kembali, kewenangan memanggil pemain 100% itu adalah hak prerogatif dari pelatih, ujar Hamdan. Yang bisa dilakukan pemain adalah bermain sebaik mungkin di klub masing-masing sehingga pelatih tertarik untuk memanggilnya. Saya percaya untuk timnas ya harus pemain terbaik, bukan karena network, bukan karena faktor lainnya, tapi memang harus karena faktor teknis dan sporting only, ujarnya. Nah, inilah daftar 27 pemain timnas Argentina untuk FIFA Matchday untuk Juni 2023. Untuk kiper diisi dengan Emiliano Martinez atau Aston Villa, Geronimo Rulli dari AFC Ajax dan juga Walter Benitez dari PSV. Untuk back ada Nahuel Molina, dari Atletico Madrid ada Gonzalo Montiel dari Sevilla, German Pezzella dari Real Betis, Christian Romero dari Tottenham Hotspur, ada Leonardo Balerdi dari Marseille, ada Nicolas Otamendi dari Benfica, ada Facundo Medina dari Lens, ada Nicolas Tagliafico dari Lyon, dan Marcus Acuna dari Sevilla. Dan untuk posisi gelandang akan diisi Leandro Paredes dari Juventus, ada Enzo Fernandez dari Chelsea, ada Guido Rodriguez dari Real Betis, ada Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid, ada Ezequiel Palacios dari Bayer Leverkusen, ada Thiago Almada dari Atlanta United, ada Alexis McAllister dari Brighton and Hove Albion, dan untuk penyerang akan diisi dengan Lucas Ocampos dari Sevilla, Angel Di Maria dari Juventus, Lionel Messi sendiri dari PSG,